Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Raya Bukit Barokah yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita haturkan bersama kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmatnya dan anugerahnya kita bisa berjumpa lagi pada hari Ahad pagi 21 Agustus tahun 2022 dan di tanggal 23 Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah ini menjadikan tambahan atas nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat keberkahan dalam umur maupun segala hal yang diamanahkan oleh Allah kepada kita semua. Shalawat dan salam marilah kita sanjungkan bersama keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kaji hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau di setiap pekan ini. Mudah-mudahan dengan pengkajian hadis ini menjadi hujjah kita nanti di akhirat untuk berjumpa dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan hadis yang ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadisu. Al-haditsu hadis as-sadisu yang nomor 6. Diriwayatkan dari Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir. Diriwayatkan dari Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu semoga meridhai Allah anhuma kepada Abdullah An-Nu'man bin Bashir qala berkata Abi Abdullah, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, inna sesungguhnya al-halala hal-hal yang halal itu bayyinun jelas sekali. Wa inna dan sesungguhnya al-harama hal-hal yang haram itu bayyinun sangat jelas. Wa bainahuma dan di antara halal dan haram itu ada umurun beberapa perkara, banyak perkara mushtabihatun yang mirip-mirip serupa-serupa. La ya'lamuhunna di mana tidak ada yang mengetahui tentang keilmuan hal-hal yang subhat. Nanti kita bahas subhat itu belum haram. Subhat itu menjadi haram karena tidak ada ilmu ittaqo, ilmu untuk menjaga diri, membebaskan diri dari posisi subhat tersebut. Ya, nanti kita bahas di papan tulis. La ya'lamuhunna yang tidak mengetahui tentang ilmu-ilmu subhat katsirun mayoritas minan nasi dari manusia. Mayoritas tidak tahu, tapi sebagian di antara mereka ada yang tahu. Ya. Faman maka barang siapa ittaqo menjaga dirinya asyubuhati dari perkara-perkara yang syubhat, faqad maka sungguh istabro'a dia sudah menjaga lidinihi untuk agamanya wa irdhihi dan kehormatannya. Orang yang mau menjauhi subhat. Jadi kalau wah saya ini kategorinya awam. Kalau awam ini tidak bisa, ini main di posisi yang subhat-subhat ini tidak bisa. Kalau main di situ nanti bisa kepleset. Nah kalau tidak mau kepleset, lebih baik dijauhi.
menjauhi yang syubhat saja itu dijamin dua oleh Rasulullah. Selamat agamanya, imannya, yang kedua selamat kehormatannya. Nah, gitu. Dan lanjutkan. Waman dan barang siapa waqa'a terjatuh fi syubuhati, dia terkungkung bergelimang dengan hal-hal yang syubhat, waqa'a maka bisa jadi dia akan terjatuh fil harami dalam hal-hal yang haram. Karra'i seperti orang yang menggembala, yar'a yang menggembalakan gembalaannya haulal hima di dekat bumi larangan, perbatasan. Ya, jadi menggembalakan di dekat perbatasan. Yushiku dikhawatirkan dia nanti ayyar ta'afihi apabila gembalaannya akan melewati batas tanah larangan, kemudian dia makan dari tanah yang dilarang tersebut. Ala, ketahuilah, wa inna dan sesungguhnya likulli malikin, setiap raja memiliki hima bumi larangan. Ya, setiap raja itu pasti punya larangan. Allah dan ketahuilah wa inna dan sesungguhnya himallahi, sesuatu yang dilarang oleh Allah itu adalah maharimuhu, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Allah ketahuilah wa inna dan sesungguhnya fil jasadi, di dalam jasad itu ada mudghatan. Mudghatan itu mirip dengan darah yang menggumpal. Idza sholahat ketika baik, ketika baik sholahal jasadu, maka akan baik seluruh jasad kulluhu semuanya. Wa idza fasadat dan ketika rusak mudghah itu tadi, segumpal darah itu tadi, fasadal jasadu maka akan rusak jasad kulluhu semuanya. Ala ketahuilah wahyal qalbu itu adalah hati. Ya, Masya Allah ya. Hadisnya sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita jadi membahas bersama tentang halal dan haram. Ya. Jadi halal ini permanen ini. Halal dan haram masih ada, dan efek yang ditimbulkannya, sebagaimana di hadis yang kita baca tadi, yang halal dan haram. Jadi halal dan haram, hukum halal dan haram mayoritas itu pembahasannya bukan pada ainnya, bukan pada wujudnya, tetapi pada caranya, metode mendapatkannya, pada hukumnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat uang. Ini kan kita lihat mata uang ya. Ini uang. Uang ini secara wujudnya halal apa haram? Halal, kan? Secara wujudnya dia halal. Tetapi uang ini bisa menjadi haram karena ada hukumnya. Ketika uang ini didapatkan dari kerja, ya, ini dari bekerja, dia akan menjadi halal. Tapi kalau mencuri, ini menjadi haram. Makanya kemudian ada yang bertanya, saya seorang penjual, pedagang, kemudian ada pembeli ini ahli judi. Sekarang saya tanya, uangnya itu halal apa haram? Wah, ini. Jadi ketika kita sebagai pedagang atau penjual, kemudian ada orang datang membeli kepada kita,
kebetulan yang membeli itu adalah penjudi, koruptor, ya pokoknya begitu. Itu uang yang kita terima, itu halal apa haram? Halal. Jadi uang yang kita terima itu halal. Kenapa kok bisa uangnya halal? Dihasilkan dari bekerja, jualan. Nah, ini dah. Sedangkan uang ini haram bagi si penjudi. Kenapa? Hasil dari judi. Makanya kalau begini caranya kita tidak akan bisa bertransaksi. Seumpama kita punya toko di pinggir jalan, tidak ada yang tahu ini siapa yang beli ke rumah dan sebagainya. Ini pelan-pelan ya. Makanya halal dan haram ini perhatikan di sini. Halal dan haram itu dibahas dari hukumnya, bukan sekedar dari wujudnya. Ya kalau kita bicara tentang yang haram wujudnya kan sudah jelas. Ada al-kalb, anjing, wal khinzir, wal khinzir, nah gitu kan, khinzir, al-maitah, bangkai, al-maitah, ya, dan sebagainya, ya. Makanya kalau sudah wujud itu sudah jelas. Ini yang dibahas ini adalah hukum dari halal dan haram. Ini didapat dari mana? Orang-orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum dalam Islam, ya, ini adalah hukum setelah ini hukum dalam Islam. Di sini ada halal, lawannya apa? Haram. Di sini ada sunnah, lawannya apa? Makruh. Terus kemudian di makruh ini masih dibagi menjadi dua. Ada namanya makruh tanzih, ada namanya makruh tahrim. Tidak apa-apa ya, bahasnya agak ke dalam, agak berpikir dan agak analisis. Ini tentang fiqhiyah. Tahrim itu dekat dengan yang haram. Tanzih itu masih jauh dari haram. Contohnya makruh tanzih itu apa? Makan bawang. Makan bawang, aroma nafasnya beraroma. Ini makruhnya masih makruh tanzih, jauh dari haram. Makruh tahrim yang dekat dengan haram ini agak sensitif. Ditulis apa tidak ini? Merokok. Ini ya. Merokok itu masuk kategori makruh tapi tahrim. Kenapa kok dekat haram? Karena mafsadahnya, kerusakannya jauh lebih banyak dibanding manfaatnya. Dah mau ngomong apa? Saya merokok itu bisa mikir semuanya. Allah, banyak itu orang-orang hebat tidak merokok, kan gitu. Jadi ini mohon maaf sensitif, tapi renungkan saja. Saya kan bicara hukum. Tapi ya saya harus menjelaskan bahwa ini masih makruh. Nah, saya tidak kategori yang mengharamkan status rokok, ya. Tapi secara hukum ini makruh tahrim. Kenapa makruh tahrim itu tadi? Bahayanya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua, ketika merokok, ini pelan-pelan. Saya tidak ngefek di kesehatan saya. Saya tidak ngefek dengan uang saya. Tapi dalam Al-Quran disampaikan bagaimana? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubadzir, membelanjakan sesuatu yang nganggur,
tidak ada manfaatnya. Kanu ikhwanas syayatin, itu adalah temannya setan. Ya, temannya setan. Ya, pokoknya begitu. Masih ada lagi, kurang mantap, saya hantam sekali lagi. Nanti di hadis di belakang-belakang ada yang mengatakan begini. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda kebaikan seseorang, imannya kepada Allah, Islamnya atas dirinya, itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini tidak bermanfaat. Hadis jelas, Quran jelas, hukum fikih juga jelas. Nanti dipikirkan bersama-sama bagaimana tentang hukum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke sini.